Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga Pelabuhan Ratu. Sekarang lagi ada di Kopi Janji Jiwa. Kita tanya-tanya apa sih itu Koalisi Perempuan Indonesia? Kami di sini wadah untuk perempuan-perempuan di mana kita bisa berdaya gitu, bisa berpartisipasi dan bisa bisa sharing sama perempuan mungkin untuk bagaimana kita memenuhi hak kita sebagai perempuan, dan kita juga terlibat di beberapa advokasi dari level desa sampai nasional gitu. Kita juga ikut advokasi untuk kebijakan-kebijakan yang mungkin belum ramah remaja, atau itu juga sekarang saat ini kemarin sudah berhasil mendorong surat edaran terkait pencegahan perkawinan anak. Saat ini kami sedang mendorong peraturan desa untuk pencegahan perkawinan anak. Kami kemarin sudah berhasil mendorong kebetulan baru peraturan bupati terkait pencegahan perkawinan anak. Pencegahan perkawinan anak. Iya. Karena memang kita tahu ya sudah terbit juga undang-undang tentang perkawinan anak ya. Perkawinan Bu. Perkawinan. Iya. Perkawinan. Iya. Undang-undang perkawinan yang sudah menetapkan di usia berapa sih anak itu untuk menikah gitu, yang berkawin kali ya. Iya. Coba mungkin bisa dijelaskan undang-undang itu. Ya, kalau dulu kan undang-undangnya nomor 1 tahun 74 ya. Kalau sekarang setelah direvisi undang-undangnya jadi undang-undang nomor 16 tahun 2011. Di pasal 7 ayat 2 itu berbunyinya untuk intinya adalah usia minimal untuk laki-laki dan perempuan menikah usia 19 tahun. Oh, jadi sekarang itu sama ya? Iya, sama setara. Kan harus setara, Bu. Jadi nggak boleh ada yang lebih. Kalau dulu kan perempuan 16, laki-laki 19, itu nggak adil sebenarnya untuk laki-laki juga, karena di mana perempuan bisa menikah lebih dulu usia 16 tahun, sementara laki-laki harus menunggu 19. Nah, sekarang agak adil gender, jadi setara menjadi 19 tahun. 19 tahun. Nah, seberapa besar sih sosialisasi pengetahuan ke masyarakat tentang undang-undang yang menyebutkan bahwa undang-undang perkawinan anak itu sekarang 19 tahun. Apakah sudah semua masyarakat tahu gitu kan? Iya, sebetulnya sih kalau melihat belum kayaknya Bu, ya. Belum ya? Karena perkawinan anak masih terjadi gitu. Entah itu karena memang alasannya apapun alasannya itu masih terjadi gitu. Mungkin kita butuh ekstra kerjasama gitu, karena KPI juga mungkin nggak bisa sendiri, pasti butuh kerjasama dengan instansi pemerintah. Pemerintah juga nggak bisa sendiri gitu. Ya. Harus kerjasama, pokoknya semua pihak itu harus terlibat untuk sosialisasi ini dan melakukan pencegahan itu. Semua pihak harus terlibat, termasuk mungkin orang tuanya sendiri, bahkan remajanya sendiri, anaknya sendiri itu pun harus terlibat gitu. Karena harus berdaya. Oke, break dulu kita ini di Kopi Janji Jiwa. Kopi dari selain undang-undang perkawinan juga mungkin ya perlindungan anak dan perempuan ya. Sejauh ini sih sudah seberapa jauh melindungi atau mengadvokasi perempuan-perempuan atau anak? Banyak ya, terutama saat pandemi ini pasti kasus kekerasan makin meningkat ya. Nah, pandemi ini meningkat ya? Iya, meningkat. Kekerasan banyaknya kasus kekerasan seksual. Itu karena karena kita kadang sering kalau di rumah aja mungkin lebih aman gitu. Karena rumah itu aman buat orang gitu, bahkan ada rumah justru menjadi tempat terjadinya kekerasan gitu, entah itu sama orang tua atau sama guru ngaji gitu, lingkungan. Nah, kemarin kasus yang terjadi itu adalah 6 orang anak perempuan itu menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum guru ngaji. Cepat. Iya, ada juga ya. Iya, itu dan oleh kasus korban perkawinan anak menjadi korban KDRT dari suaminya, kayak gitu. Terus mungkin kemarin yang terdekat di sini ya, Iya. incest itu, nah itu. Jadi memang dan kami juga melakukan pencegahan dalam arti kami tidak melarang orang untuk menikah, tetapi ketika anak ini dinikahkan kan pasti ada konsekuensinya, dampak yang akan terjadi mungkin dari sisi kesehatan, secara reproduksi belum siap untuk melakukan hubungan seksual atau mungkin untuk mengandung, nanti untuk melahirkan, itu kan menyumbang juga ke angka stunting nantinya, terus kematian ibu dan anak, prematur dan lain-lain mungkin nanti ketika hamilnya, dan secara psikis juga mungkin mentalnya masih belum siap untuk menjadi ibu dan istri gitu. Pasti pengennya main, mungkin ya ketika pusing dengan tugas, dulu juga saya gitu, mending nikah aja gitu. Kalau sekarang ke sekolah
justru menunda untuk menikah gitu kayak karena udah banyak dengar pengalaman dari orang itu harus benar-benar siap mentalnya gitu. Itu mungkin dari ekonomi juga ketika anak nikah, terutama saya laki-laki yang laki-laki usia anak menikah, dia kan tidak bisa bekerja gitu. Maksudnya banyak perusahaan yang memang nggak mau mempekerjakan anak gitu. Kalaupun ada mungkin maaf sebagai yang upahnya rendah gitu kan, akhirnya ekonominya juga rendah dan rantai kemiskinan akan terus Dan nanti ada perceraian ya. Nah, bisa rentan. Ekonomi itu masih perceraian tinggi kan. Rentan perceraian dan kekerasan gitu. Memang tidak selalu berakhir dengan kekerasan, tetapi kan yang namanya mental belum siap ya Bu ya, apa-apa emosi pasti dengan kekerasan kayak kekerasan ekonomi mungkin atau fisik dan psikis. Nah, aku kan remaja nih yang masih kan kalau milenial usia saya ya. Iya. Kalau kami tuh generasi Z ya. Generasi Z. Ini mewakili mungkin sesuai usia ya, mungkin lebih ke remajanya ya. Ke usia sekolah, ke remaja. Gimana tuh cara sosialisasi? Padahal kan remaja itu paling sulit lah untuk dikasih kasih tahu lah ya. Iya. Justru karena sebenarnya saat ini banyak kesempatan untuk remaja gitu, sampai level dewasa pun sebenarnya kita punya hak untuk berpartisipasi ya dimanapun gitu. Gak usah nunggu kita tua atau dewasa, kita sama-sama punya hak untuk bersuara misalnya, berpartisipasi di masyarakat, termasuk membangun desanya. Justru sekarang ini banyak sekali kesempatan untuk remaja gitu. Memang agak susah masih remaja, tapi ya mungkin dengan caranya sendiri, karena kan katanya kalau mendidik anak itu sesuai dengan zamannya ya. Mungkin dengan orang tua kita ngomong terus nggak manut, tapi mungkin ada dengan cara lain gitu. Kalau aku pribadi nih sebagai remaja, kalau TikTok aja itu bisa merubah mindset gitu. Kayak misalnya ada yang ngebahas tentang isu kekerasan atau kayak gimana. Kan misalnya selama ini ada korban diperkosa selalu disalahin karena ternyata kamu sih keluar malam, kamu sih pakai baju ketat gitu. Ini udah jadi korban disalahin juga. Oke. Oke, kita stop dulu azan dulu. Kita minum dulu ya. Dengan 19 tahun kan sosialisasi tuh. Karena nggak turun ke lapangan, ada yang kurang di 19 tahun mereka nikah dengan berbagai macam alasannya ya bentuknya. Kamu pernah turun ke lapangan untuk sosialisasi? Pernah, kebetulan juga 5 tahun ke belakang kerjanya emang pemberdayaan di desa, kebetulan di desa Cisolok dan Cikelat. Nah, kalau sekarang kan di Pelabuhan Ratu ya, kalau dulu di desa Cikelat itu memang melakukan pemberdayaan kayak misalnya membentuk forum anak di desa. Jadi agar si anak ada wadah untuk partisipasi gitu, ada kegiatan positif. Terus membentuk juga kelompok perlindungan anak, itu isinya semua pihak terlibat kayak dari desa, masyarakat, ibu PKK gitu. Jadi membantu juga untuk menangani kasus kekerasan. Nah kalau untuk terjun langsung mencegahnya itu pernah di Cikelat, pernah di Cisaat pernah gitu. Memang mencegah perkawinan. Iya, memang karena memang alasannya si anaknya tidak memang keadaannya tidak hamil dan baru lulus SMP gitu. SMP Baru bahkan itu dia sempat nggak masuk sekolah ketika dia kelas 3 SMP. Nah akhirnya kita kan emang kerja sama sekolah. Kenapa namanya nggak sekolah-sekolah? Alasannya sakit atau lama. Pas datangnya ternyata ada isu mau dinikahkan. Akhirnya sekolah membantu membujuk untuk ikut UN ya sebelum pandemi kan. Terus ikut UN, akhirnya keluar sekolah dan kita juga udah kerjasama dengan desa untuk ini gimana nih, karena anaknya kan masih berapa tahun itu masih bawah umur, dan akhirnya desa emang udah sepakat untuk udah kerjasama, udah janji untuk tidak mengeluarkan MA. Jadi memang itu dari departemen agama ya, dari depan dari awal juga udah kerjasama udah menjalankan. Iya. Jadi setiap yang mendaftarkan di bawah 19 tahun itu dilayani. Iya, memang tidak dikeluarkan MA. Karena Apakah ada pernah mereka udah dikasih aja? ada itu, tapi kami juga kecolongan. Jadi bilangnya memang nikah tanggal sekian. Jadi kan kita juga melakukan penjagaan nggak bisa langsung ke rumahnya karena ya tadi banyak penolakan. Jadi melalui kepala desa dulu, kepala desa melalui tokoh agama, melalui kakeknya gitu. Terus itu dimanipulasi, misalnya nikahnya tanggal 3 ternyata tanggal 1 nikahnya, jadi kita tetap kecolongan. Dan di jalurnya itu khitanan gitu. Jadi emang tetap terjadi pernikahannya secara siri karena di desa emang udah nggak ngasih MA. Semua desa juga gitu. Semua se-Indonesia sekarang udah terbiasa itu dengan 19 tahun
otomatis tidak mengeluarkan izin menikah gitu Iya. ya bagi anak perempuan atau laki-laki di bawah umur 19 tahun. Iya. Karena mungkin itu jadi PR pemerintah juga untuk lebih mensosialisasikan ke masyarakat ya, apalagi di Kabupaten Sukabumi ini dengan geografisnya yang luas banget, 47 kecamatan. Iya. Sosialisasinya PR banget. Nah, bagusnya ya seperti KPI ini membantu pemerintah untuk sosialisasi, dan kami juga di sini melalui media sosial membantu juga untuk sosialisasi bahwa pernikahan atau perkawinan ya, perkawinan ini 19 tahun kurang, misalkan ada nih yang kurang sehari gitu, Nggak bisa karena sekarang kan inputnya online Bu di Oh, iya. kawannya. Jadi ketika kita input kakak, meskipun dimanipulasi nih KTP-nya dituain misalnya jadi 19 padahal masih 17, itu nggak bisa karena pas input kakak udah ada udah otomatis ya. kecuali misalnya dia kalaupun mau dapat itu kan ada pengecualian di bawah di ayat 2 kalau nggak salah ada bisa dispensasi dari pengadilan agama. Ya harus sidang dulu Iya, tuh, ya. dan dulu misalnya kayak hamil itu pun harus menyatakan bukti buktinya kenapa minta dispensasi. Ribet banget ya. Iya. Pokoknya ada kalau saya sih ini apa sih tadi namanya ini lupa deh. Pokoknya ini Apa tuh namanya? madu ya. Ya madu karena saya agak batuk, tapi ya dengan es juga karena enggak es yang enggak enak. Kalau kamu apa nih? Kopi pandan. Kopi pandan. Kita minum dulu ya. Izinkan kita minum dulu. Terima kasih janji jiwa. Kamu kesini aja.